saya panggilnya biasanya Mbak Yuli gitu ya. Pendidikan beliau, maaf, pendidikan beliau itu tahun 97 S1 lulus di Manajemen Sumber Daya Perikanan UGM, kemudian tahun 2005 lulus S2 di Ekonomi Pertanian UGM, kebetulan satu angkatan dengan saya waktu S2. Kemudian jabatan, namun beda jabatannya gitu ya. Tahun 2014 sampai 2017 beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Pendaya Gunaan Sumber Daya Air. Tahun 2017 sampai 2019 Kepala Bidang Program dan Tata Kelola. Dan tahun 2019 sampai dengan sekarang beliau itu adalah Asisten Deputi Agribisnis. Gitu. Dan organisasi yang beliau tekuni sampai dari 2019 sampai sekarang adalah Pengurus Wanita Islam DKI Jakarta. Jadi beliau tinggal di Jakarta. Terdampak lockdown ya Bu. Oke, yang kedua yaitu Bapak Subedjo SP MSc PhD. Pendidikan beliau S1 itu di UGM, di program penyuluhan komunikasi pertanian UGM, S2 dan S3 di The University of Tokyo di Jepang. Jabatan beliau dosen Fakultas Pertanian UGM dan Sekolah Pasca Sarjana UGM, Sekretaris Departemen Sosek UGM dan anggota Wali Amanat UGM. Jadi mungkin masih banyak tapi ini yang kami rangkum. Dan penelitian artikel akademik serta artikel media dan di media sosial serta pengabdian beliau itu banyak terkait dengan ketahanan pangan, sosial kemasyarakatan, pemanfaatan TIK dalam pertanian. Nah, untuk memulai acara kita pada siang hari ini, jadi kita semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua sektor kehidupan gitu ya, kesehatan, pangan, industri, sosial, pariwisata, perhubungan, di mana kehidupan sosial kultural kita juga berubah gitu ya. Orang kita yang mempunyai budaya berkumpul dan kerja bersama gitu, gotong royong, tiba-tiba harus berubah 360 derajat gitu kan. Penyediaan pangan, kerja di ladang, sawah juga berubah caranya. Karena mereka perlu memperhatikan social distancing dan juga itu pasti akan mempengaruhi ketersediaan pangan kita. Mobilitas sosial, mobilitas barang dan jasa, produk pertanian juga terdampak. Tidak mudah menjual hasil pertanian ke pasar. Pasar semakin sepi. Dan konsumen juga dibatasi untuk pergi keluar rumah. Belum lagi 214 negara mungkin sudah bertambah terdampak COVID-19 menyebabkan pemindahan produk dari luar ke dalam dan dari dalam keluar itu juga terpengaruh. Presiden Jokowi bahkan kemudian memerintahkan pencetakan sawah untuk menambah pasokan beras. Pertanyaannya adalah apakah kita, baik petani maupun masyarakat semua secara umum dapat mandiri pangan? Apakah stok pangan kita gitu ya dapat menjamin apakah kita tahan pangan? Apakah kita kemudian secara mandiri mampu menyediakan pangan untuk konsumsi sendiri dengan pemanfaatan pekarangan misalnya? Banyak pertanyaan berkecamuk di dalam diri kita. Sehingga kita semua berkumpul di sini untuk kemudian berdiskusi, berbincang dengan narasumber, gitu ya. Nah, bagaimana kolaborasi sih ya? Kolaborasi yang sebenarnya kita harapkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di masa pandemi COVID-19 ini. Bagaimana apa yang perlu dilakukan? Siapa saja yang diharapkan berkolaborasi dalam menjamin ketahanan pangan dan kemandirian pangan kita saat ini di Indonesia. Nah, tanpa perlu berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Ibu Yuli yang pertama untuk menyampaikan paparannya. Mungkin nanti Mbak Nurul bisa untuk mempresent materi yang sudah disampaikan, yang sudah dikirimkan oleh Bu Yuli. Untuk mazhab Syafi'i lebih ikhtiar, lebih hati-hati, lebih selamat. Misal utamanya saya bisa Allahu Akbar. Datang dari musik, tidak bersama dari bersentuhan. Sepertinya ada back sound di belakang ya. Oh sebentar ya, saya cek dulu. Atau... Ya, saya cek dulu. Sudah enggak? Sudah Bu. Sudah enggak ada suara. Mbak Nurul, apakah bisa memantau, bisa mempresentasikan? Bisa, Bu. Oh ya.
Oke. Mungkin sudah kedengaran ya suaranya? Bismillah, mudah-mudahan. Sudah jelas. Nyaman. Baik. Ya, udah. Baik, silahkan waktunya, Bu. Bisa dimulai? Bisa, silahkan. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Raya, Mas Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sobat muda ya? Sobat desa. Sobat desa yang ada di seluruh Indonesia. Tadi disebut dari Aceh sampai Maluku ya. Luar biasa. Alhamdulillah saya bersempatan diundang oleh Desa F sih, UGM punya, untuk sharing dan diskusi dengan teman-teman para duta milenial pertanian. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing banyak hal ya. Oke, tadi sudah disampaikan Mbak Raya, saya kebetulan memang berdinas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta. Dulu sebelum di Kemenko Perekonomian, saya pernah bekerja di Kementerian Pertanian. Jadi sedikit banyak ya tahulah tentang pertanian, karena background saya juga alhamdulillah masih di pertanian. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, Mas Mbak semuanya kayaknya masih muda-muda pastinya ya, di bawah saya semua nih. Saya tadi disebut muda tapi paling tua nih Mbak Raya. Oke, jadi sebentar Mbak, ini kok hilang presentasi saya? Kok presentasinya hilang? Nggak muncul. Bentar, Bu. Ini malah Bentar. Saya juga tadi saya ini sebentar. Malah munculnya itu. Munculnya apa namanya ini? Apa saya aja yang present ya? Ya, boleh. Monggo dibantu, saya agak nggak bisa nih, soalnya kebetulan laptopnya bukan biasa, nggak biasa pakai punya anak saya, jadi kalau mau present dari sini yang bentar, nggak apa-apa. Kayaknya ada yang mempresent layarnya, jadi terus tiba-tiba dia muncul di sini. Itu Wuri Eskayati itu muncul itu. Ya, oke, saya bisa ini kayaknya. Sudah? Oke. Nah, ini. Ya. Sudah bisa dipantau, Bu? Ya, bisa. Oke. Oke, baik. Sudah. Oke, ini apa namanya, sesuai yang kemarin diskusiin. Sebetulnya hari ini kan kita mendiskusikan bagaimana sebetulnya kolaborasi untuk ketahanan pangan dan kemandirian pangan ya, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebetulnya mungkin nanti saya akan sharing dulu sebetulnya kalau bicara ketahanan pangan, ini semua orang dalam 2 bulan terakhir ini semuanya memperbincangkan, dan sampai istilahnya FAO pun dan lembaga internasional pun juga sudah memberikan warning bahwa ke depan ini kita akan ada krisis pangan. Nah, bagaimana kesiapan kita menghadapi krisis pangan? Kalau kemudian semua negara-negara di seluruh dunia melockdown negaranya masing-masing dan mereka mempertahankan pangan untuk kebutuhan pangan di dalam negeri masing-masing. Nah, untuk negara kita Indonesia yang mungkin belum seluruhnya swasembada, bahkan kita masih mengandalkan beberapa yang impor, pastinya ini menjadi momentum kebangkitan buat kita semuanya, bagaimana kita bisa menyediakan bahan pangan untuk warga dan rakyat Indonesia. Itu menjadi tantangan buat kita. Nah, satu hal mungkin saya mau bicara tentang kenapa sebetulnya dari latar belakang pandemik ini, mungkin ini kami sempat 2 bulan lalu, Maret akhir pada saat mulainya COVID ini sudah masuk ke negara kita, itu kami bekerjasama dengan tim dari UNPAD juga melakukan survei untuk melihat perubahan situasi apa yang terjadi ketika ada COVID ini masuk di Indonesia. Nah, ternyata memang tadi berbagai perubahan yang kita hadapi yang tadi Mbak Raya sampaikan, bahwa memang kita diwajibkan dan memang harus stay di rumah, harus kemudian menjaga ada physical distancing, kemudian juga bekerja pun dari rumah, working from home. Saya ingat waktu itu tanggal 16
Maret itu sudah mulai kita gantian bekerja di kantor. Kalau kami kebetulan yang eselon 1, 2 itu masih tetap harus masuk, baru kemudian setelah Hari Raya Nyepi itu ketika di Jakarta sudah diberlakukan PSBB, barulah kita semuanya working from home. Nah, otomatis ada pembatasan kegiatan, kemudian karantina wilayah dan sebagainya, yang semuanya itu berdampak terhadap banyak faktor. Nah, ini salah satunya apa? Kontraksi permintaan, ini kalau kita bicara dalam konteks rantai pasok ya, karena kebetulan waktu itu kita mencoba melihat bagaimana survei kondisi rantai pasok pangan. Terjadi banyak kontraksi permintaan, mulai dari permintaan HoReCa yang tadinya hotel, restoran, catering itu kan pas bulan Maret, April ini kan lagi banyak-banyaknya orang menikah, harus kemudian terpaksa harus batal, padahal mereka sudah pesan. Nah, ini akhirnya kontraksinya negatif karena hotel juga gratis, wisatawan nggak bisa datang, semuanya permintaan turun. Lalu juga namun di sebaliknya ada juga kontraksi positif di retail. Di retail itu seperti di supermarket, hypermarket, itu justru permintaannya makin meningkat. Kemudian juga ada permintaan pangan yang ready to cook. Artinya kalau misalnya selama ini kita bisa jajan yang karena di rumah mau nggak mau harus masak. Jadi kita butuh bahan-bahan pangan yang siap untuk dimasak. Nah, selain kontraksi permintaan itu juga ada perubahan pola transaksi. Perubahan pola transaksinya apa? Yang dulu biasanya kita offline, semua yang karena kita bisa akses langsung ke pasar, bisa belanja di pasar, di mall, di segala macam retail modern. Ini terpaksa kita harus stay di rumah, mau nggak mau kita juga merubah pola transaksi yang offline menjadi online. Kita melewat e-commerce yang perdagangan online untuk kemudian pesan sayur, pesan buah, pesan kebutuhan lainnya. Lalu muncullah berbagai jenis platform yang digunakan oleh para pelaku usaha yang tadinya memang sudah bergerak di bidang online. E-commerce ini menjadi lebih meningkat 3 kali lipatnya permintaannya. Mungkin semacam kalau boleh saya sebut ada Tanihub, ada Rego Pantes, ada Sayur Box, ada segala macam banyak. Saya kalau nggak salah ada 60 ragam e-commerce yang bergerak di bidang pertanian, semuanya mendapatkan hikmah dari kondisi ini yang permintaannya bisa 3 kali lipat bahkan lebih. Nah, sementara juga ada tadi online yang dilakukan oleh pedagang yang tadinya offline di pasar itu pun juga menjadi meningkat. Yang tadinya harus ketemu dia udah pintar pakai SMS, pakai WA. Nah, ini juga menjadi perubahan pola transaksi. Nah, berikutnya juga terjadi perubahan jalur pasokan. Pasokan yang awalnya juga lebih banyak ke pasar tradisional, ini sekarang bergeser masuk ke pasar modern dan bisnis online. Nah, selain itu juga karena kita diwajibkan untuk selalu menjaga protokol safety and hygiene juga, jadi dalam hal kualitas pangan dan keamanan pangan pun juga dituntut oleh para masyarakat. Artinya mereka ingin memastikan bahwa ini tidak terkontaminasi. Nah, dari sebagian besar pelaku dalam rantai pasok ini pun akhirnya merubah pola dan cara kerjanya dengan adanya perubahan yang saya sebutkan tadi. Mulai segmen hulu, dari input, petani, produsen, pengumpul, agregator, supply, juga di segmen tengah ada distributor dan transporter, juga segmen hilir ada retail, HoReCa, dan konsumen, semuanya melakukan perubahan. Karena mereka harus survive maka harus melakukan perubahan. Next, nah berikutnya ketika dengan adanya perubahan tersebut, mau nggak mau kita sebagai pemerintah, kami di pemerintahan perlu melihat apa yang harus dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Kebijakan pemerintah, arahan Presiden terakhir di rapat terbatas Presiden dengan para menteri tanggal 22 April kemarin menegaskan kembali bahwa yang nomor 1 adalah menjaga ketersediaan pangan pokok. Bagaimana pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dengan penyediaan baik di dalam negeri maupun dari impor untuk barang-barang yang memang urgent dan tidak bisa kita penuhi dari dalam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat. Kita ketahui daya beli masyarakat ini menjadi urgent juga ketika saat ini kita bicara kondisi perekonomian yang makin melemah, sebetulnya bukan karena ketidakmampuan ataupun tidak tersedianya pangan, tetapi karena memang daya beli masyarakat yang makin turun. Jadi kalau secara nominal mungkin harga itu tetap sama,
tetapi secara real harga menjadi tinggi karena daya beli masyarakat turun. Nah, ini untuk peningkatan ini pemerintah meluncurkan berbagai program jaring pengaman sosial untuk meningkatkan bagaimana daya beli masyarakat. Nah, hal yang ketiga yang menjadi penting adalah ketika kita kesediaan pangan pokok sudah dipastikan ada untuk seluruh Indonesia, wilayah, kemudian daya beli masyarakat juga sudah ditingkatkan, bagaimana manajemen rantai pasoknya untuk bisa memastikan bahwa barang yang diproduksi atau barang yang yang tersedia tersebut bisa sampai ke seluruh daerah. Karena tadi kita ketahui bahwa sebaran sentra produksi di Indonesia juga tidak merata. Artinya ada beberapa wilayah yang menjadi sentra produksi tertentu yang mau nggak mau menjadi daerah yang surplus. Sementara di daerah yang lain mungkin kondisinya defisit. Kemarin Presiden sempat dalam ratas disampaikan bahwa ada 7 daerah defisit untuk beras, itu ada 7 itu kalau nggak salah di Riau, Bangka Belitung, Kepri, Kalimantan Utara, Maluku, Malut, dan Papua Barat. Namun alhamdulillah dalam seminggu ini Bulog dan Kementerian Pertanian juga sudah melakukan penyiapan untuk segera mengangkut beras menuju ke daerah-daerah tersebut melalui pengangkutan laut maupun pengangkutan udara dengan melibatkan TNI. Jadi mereka bawa berasnya dengan Hercules. Nah, insya Allah dalam minggu depan ini kelangkaan ataupun defisit di beberapa wilayah tersebut sudah bisa diatasi. Nah, untuk terkait manajemen rantai pasok ini, pemerintah mendesain sistem logistik pangan dari petani, produsen ke konsumen untuk bagaimana memastikan produksi bahan pangan tersebut dapat terserap. Oke, nah dari ketiga ini bagaimana konkretnya kita pemerintah melakukan kebijakannya. Next. Terkait yang pertama, kesediaan pangan pokok, ini sudah menjadi tugas dan fungsi kami di Kemenko Perekonomian itu mengkoordinasikan semua kementerian lembaga. Jadi ada 9 kementerian teknis yang di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, ada Kementan, Kemendak, Kemenperin, kemudian Kemenq, lalu banyak ya yang lainnya juga. Ini yang selalu kita koordinasikan untuk kemudian memonitor bagaimana pola tanam, produksi dan harga pangan untuk menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga pangan ini. Kemudian juga melakukan monitoring kecukupan pangan di seluruh wilayah yang tadi saya sampaikan, kemudian juga memastikan ketersediaan agroinput dan dukungan pemodalan bagi petani. Nah, ini keterkaitan ke pangan pokoknya. Kemudian bagaimana peningkatan daya beli ini, pemerintah memastikan bahwa golongan menengah ke atas bisa mengakses pasar untuk mendapatkan bahan pangannya tadi, bisa melalui aplikasi-aplikasi yang memang menjadi online yang memang otomatis mereka bisa mencari pasarnya sendiri-sendiri. Sementara untuk masyarakat yang tidak mampu, ini diberikan penyaluran bantuan sosial yang tujuannya tadi untuk meningkatkan daya beli. Nah, kemudian dari sisi manajemen rantai pasok, ini kami mendorong dalam sebulan terakhir ini kami menginisiasi untuk melakukan kolaborasi dengan seluruh BUMN, BUMD, pelaku usaha mulai dari hulu sampai hilir, dari mulai produsen petani, kemudian supplier, pedagang, agregator, kemudian sampai distributor dan sampai kepada horekanya pun ataupun supermarket ya kita koordinasikan untuk bagaimana sebetulnya rantai pasok yang harus kita bangun di masa Covid ini terutamanya. Nah, muncullah berbagai inisiasi pelaku pasar untuk memasarkan tadi secara virtual dan menggunakan layanan hantaran. Lalu kemudian juga terkait dengan protokol keamanan pangan dan keamanan ini juga dipastikan bisa dilakukan di sepanjang rantai pangan. Nah, yang ketiga adalah memobilisasi infrastruktur dan layanan logistik untuk menghubungkan daerah sentra produksi pangan ke daerah yang tadi kekurangan ataupun ke daerah lain yang membutuhkan. Ini kemarin alhamdulillah inisiasi dari rantai pasok kami yang kami kondisikan juga akhirnya ketika di awal pandemi masuk di Maret pertengahan semua kesulitan masalah distribusi. Hampir banyak terjadi overproduksi di sentra produksi petani, di mana sebetulnya produksi ini kan dari awal tidak ada gangguan. Artinya cuaca bagus, kemudian juga sekarang semuanya sudah panen raya mulai Maret, April bahkan sampai Juni nanti, praktis ketersediaan itu sudah sangat cukup. Namun yang menjadi kendala adalah ketika distribusi menuju lokasi-lokasi yang sebelum ini bisa dijangkau dengan mudah, kemudian adanya pembatasan dan sebagainya menyebabkan ini menjadi terhambat. Nah, itulah kemudian kita menginisiasi mendorong untuk alternatif moda transportasi yang lain.
awalnya mungkin banyak teman-teman yang menggunakan bis, menggunakan travel untuk titip, atau menggunakan truk atau mobil khusus di charter untuk bawa hasil panennya dari Jawa, misalnya di Wonosobo, di Jogja, atau mau kemana, mau ke Jakarta. Ini sekarang kita bisa mendorong PT KAI. Jadi ada alternatif angkutan moda untuk bahan pangan ini melalui kereta api. Nah, ini yang kemarin kita launching tanggal 9 April, itu dimulai dari pengangkutan pertama membawa telur dari Blitar ke Jakarta. Itu kerjasama dari PT KAI dengan Food Station di Jakarta. Nah, dari hari pertama itu kemudian hampir tiap hari muncullah, bawa dari Malang, bawa dari Surabaya, sayur-sayuran ke Jakarta semuanya, dan sampai hari ini alhamdulillah sudah hampir tiap hari banyak yang memanfaatkan jasa kargo dari PT KAI ini. Nah, ini juga menjadi para petani merasakan bahwa ini cukup membantu, karena memang secara harga biaya untuk transportasi melalui KAI ini ternyata juga tadi dirasakan ada diskon ya. Mereka memberikan diskon dan artinya ada kemurahan 40-60%. Nah, ini sangat lumayan sekali, sehingga kemudian banyak e-commerce pun juga akhirnya bekerja sama dengan KAI. Mereka langsung kirim Jakarta dan langsung diambil dan diedarkan untuk ke konsumen akhirnya. Nah, ini yang konsep-konsep yang memang sudah kita dorong melalui beberapa kebijakan. Next, berikutnya sebetulnya dari sisi kebijakan secara utuh yang kemarin Bapak Presiden sudah berikan seperti apa? Mas, Mbak, semuanya kan juga sudah dengar kalau Presiden kita mengalokasikan anggaran sebanyak 405 triliun. 405 triliun itu untuk apa? Nah, ini kebijakan pemerintah terkait pandemi ini, yang pertama adalah untuk jaring pengaman kesehatan. Dukungan APBN-nya ada 75 triliun, kemudian untuk jaring pengaman sosial besarnya 110 triliun, kemudian yang jaring pengaman ekonomi itu 70,1 triliun, dan yang terakhir adalah untuk dukungan pemulihan ekonomi nasional sebanyak 150 triliun. Nah, ini untuk apa saja? Detailnya banyak sekali. Kalau kami hanya untuk fokus ke dua hal, yaitu jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi, karena kaitannya untuk sektor pertanian itu seperti apa sebetulnya, apa yang diberikan oleh pemerintah atau insentif dan stimulus apa untuk mendorong agar ketahanan pangan kita ini tetap terjamin. Nah, yang pertama terkait jaring pengaman sosial, teman-teman semuanya pasti sudah sering dengar jaring pangan sosial yang memang lebih banyak dikoordinasikan ataupun diimplementasikan melalui Kementerian Sosial, itu biasanya bentuknya bantuan bansos, BLT, bantuan langsung tunai. Nah, ini juga kemarin di Ratas yang terakhir tanggal 22, Pak Presiden juga sudah menyetujui untuk adanya program bantuan langsung tunai untuk petani sebesar 600.000. 600.000 rupiah selama 3 bulan ini diberikan 300.000 secara tunai, 300.000-nya untuk membeli saprodi. Nah, di Rakortas kemarin ini Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial sudah mendata by name by address-nya petani yang tidak mampu untuk mendapatkan akses. Kita awalnya 2,4 juta petani, sekarang diusulkan naik menjadi 2,7 juta petani. Ini yang menjadi target dalam waktu dekat untuk segera direalisasikan bantuan tersebut. Nah, tinggal secara teknis dilakukan oleh Kementerian Teknis tersebut. Kemudian juga ada program padat karya. Program padat karya itu banyak didorong oleh Kementerian Pertanian untuk, kan sekarang ini kan banyak teman-teman dari Jakarta yang kemudian terpaksa tidak bisa bekerja, umumnya golongan pekerja informal yang akhirnya pulang kampung ya. Kalau mudik kan udah nggak boleh. Nah, pulang kampung mereka mau nggak mau kerja apa? Kita dorong untuk bekerja di sektor pertanian, membantu saudara-saudari mungkin yang memang di desa juga sudah melakukan usaha tani. Nah, ini kita lakukan program padat karya, nanti dengan misalnya memperbaiki saluran-saluran juga sudah didorong untuk kemudian mengoptimalkan, meningkatkan produktivitas dari beras ataupun hortikultura dan komoditas yang lainnya. Yang itu nanti juga ada upah tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Itu mekanisme secara teknis ada di Kementerian Pertanian juga. Nah, kemudian juga jaring pengaman ini salah satunya juga bagaimana untuk stabilisasi harga dan melakukan operasi pasar, khususnya di daerah-daerah yang memang ketersediaannya langka dan harga pangan di daerah tersebut
langsung melonjak. Biasanya langsung di drop dari Bulog, kemudian juga Satgas Pangan turun ke lapangan. Nah, ini yang kemudian juga ada contoh lain juga, misalnya terkait tarif listrik juga diberikan kemudahan. Ini kan semuanya ya, petani pun yang punya ini pastinya punya menggunakan listrik juga akan mendapatkan kemudahan dari diskon tarif ini. Nah, itu yang pengaman sosial. Kalau yang jaring pengaman ekonomi ini baru kemarin terbit PMK 44 bulan April, akhir bulan kemarin, itu tentang insentif perpajakan. Jadi sudah ada 2 PMK ini. Insentif perpajakan ini apa? Ada pemerintah memberikan peniadaan pungutan pajak penghasilan PPH dan pajak barang impor maupun pajak badan dan percepatan restitusi PPN. Jadi ada pajak perorangan PPH, artinya beberapa usaha sektor pertanian kemarin terhitung dari 630 sekian jenis usaha yang diberikan pembebasan pajaknya, PPH 21, PPH 22, dan PPH 25, ini diantaranya juga ada untuk pertanian. Sektor pertanian pun kami sendiri kemarin yang sudah masukkan sekitar ada 150-an, jadi mulai dari usaha on farm ya, jadi artinya misalnya pertanian tanaman pangan, pertanian peternakan, pertanian hortikultura, termasuk di dalam yang selama ini masih mendapatkan belum ada pembebasan itu tanaman bunga. Bunga itu hampir sebagian besar kok teman-teman tahu itu kan mereka adalah petani. Petani bukan pebisnis, tapi petani yang menanam bunga, tetapi ketika dia harus jual bunganya dia kena PPH. Nah, ini yang kemudian kita bebaskan. Alhamdulillah itu sudah kita bisa dorong untuk semua on farm, kemudian juga di industri bahkan sampai di perdagangannya, supaya ini mengurangi beban dari para pelaku usaha mulai dari petani sampai kemudian pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor pertanian bisa mendapatkan manfaat. Nah, kemudian selain itu juga ada insentif non fiskal, ini terkait dengan percepatan dan penyederhanaan proses ekspor impor. Kayak seperti tadi sampaikan kan memang kita tidak semua jadi untuk industri-industri misalnya bahan makanan minuman yang terkait dengan sektor pertanian, ada beberapa mungkin bahan bakunya yang tetap harus kita impor. Nah, ini kita jaga supaya industri tetap jalan, kita bisa tetap impor. Kita lakukan relaksasi. Kemudian ada juga beberapa misalnya kayak kemarin kita harus tetap impor bawang putih atau gula, itu juga kita berikan relaksasi dari sisi proses. Kalau ngikutin proses mungkin bisa 3 bulan 6 bulan baru bisa impor nih. Nah, padahal kita butuhnya kan sekarang. Jadi ada relaksasi dalam arti persetujuan impor dipercepat. Kemudian penunjukan dan lelangnya juga bisa dipercepat, tapi tetap tidak mengurangi proses yang memang harus dilakukan. Nah, ini hal-hal ini yang memang secara kebijakan di kantor Kemenko Perekonomian ini semuanya dibahas hampir tiap minggu, bahkan 2 hari sekali. Tiap hari Senin ratas dengan Presiden dan tiap seminggu 2 kali rakortas dengan menteri terkait. Ini lumayan, jadi kalau misalnya saya dengan teman-teman biasalah sampai pagi, siang, sore, malam rapat. Ya, tapi alhamdulillah ini kita semua lakukan untuk demi bagaimana menjaga ketahanan pangan di Republik ini ya. Nah, kembali ke tadi beberapa hal yang ini mungkin tadi 5 menit lagi ya. Oke, ya. Nah, satu hal yang mungkin secara detail sebetulnya kayak tadi misalnya sempat disinggung oleh Mbak Raya, cetak sawah baru, arahan Presiden juga sekitar 300.000. Ini maksudnya apa ya tadi? Karena kita untuk antisipasi krisis pangan berdasarkan informasi BMKG, nanti kita sebetulnya dalam tahun ini tidak ada anomali cuaca, tetapi nanti musim kering pun akan mundur ya setelah bulan Juli. Tapi kita karena ingin memastikan bahwa ketersediaan sampai tidak hanya sampai Desember 2020, tapi sampai Februari 2021 sudah kita siapkan. Makanya ini harus ada optimalisasi bagaimana meningkatkan produksi. Nah, ada penugasan Presiden untuk Kementerian BUMN bekerja mendorong para BUMN itu melakukan tanam cetak baru. Di kemarin nih dari Sang Hyang Sri sudah mau bikin di Sukamandi, kemudian memanfaatkan perhutanan sosial juga, kemudian juga di Sumatera dan Kalimantan, dan juga ada beberapa lahan gambut yang akan dioptimalkan lagi. Lalu juga beberapa penugasan BUMN sudah kita lakukan. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar dalam sebulan kemarin kan kita juga isu tentang harga ayam peternakan juga kan, ayam ras juga kemarin kan sempat turun jatuh ya harganya ya, karena tadi sudah tidak bisa terserap pasar karena kebutuhan
masyarakat itu turun. Jadi daya belinya turun, mereka nggak butuh lagi, akhirnya ada overproduksi di peternakan di kandang, sampai akhirnya dibagi-bagi semua. Nah ini kemudian penugasan BUMN untuk menyerap live bird-nya itu, yang alhamdulillah sekarang harga sudah mulai stabil lagi. Dan juga kita penugasan ke Bulog untuk menyerap hasil panen seluruh petani untuk padi dalam 3 bulan ini. Dan juga ada penugasan juga untuk untuk ikan kepada PT Perundu. Jadi hal-hal itu yang kita inisiasi untuk menjaga stabilisasi harga agar kesediaan yang ada di masyarakat ini tidak mengalami fluktuasi harga yang ekstrim. Jadi itu contoh, mungkin kalau bisa tolong ini di paparan saya masih ada, mungkin di lampiran, minta tolong Mas Mbak sambungin lagi. Ini hilang lagi ya, presentasinya nggak muncul lagi. Oh gitu? Iya. Saya tak balik. Oh, ada yang ini ya. Nah, Sulhanul Karim itu, Sulhanul Karim mempresentasikan sesuatu itu. Kepencet mungkin ya. Kepencet. Udah kelihatan ya? Ini mungkin bisa tolong di itu yang itu sistem logistik pangan. Ini kan? Tadi yang saya ceritakan ini sebetulnya, jadi kita kemarin mendesain skema ini yang bagaimana sebetulnya dari daerah-daerah sentra produksi ini, produsen, kemudian dengan kendaraan dibawa ke hub-hub di layanan logistik dengan packing house mungkin ya, kemudian dibawa melalui transportasi bersama menuju stasiun terdekat. Jadi KAI itu dia punya lebih dari 60 stasiun satelit di seluruh Indonesia, hampir sebagian besar memang di Jawa ya. Kemudian nanti dibawa ke semua wilayah yang mereka inginkan. Lalu dari situ mungkin dari KAI itu kemudian oleh feeder lagi barulah menuju wilayah tadi kita harapnya bisa masuk ke Bulog, bisa ke regional food hub, lalu supermarket, baru dari situ nanti mungkin dengan bantuan ojol, bantuan kendaraan lainnya bisa langsung dipasarkan ke end user. Nah ini contoh skemanya. Kemudian berikutnya yang di bawahnya, nah ini yang sebetulnya saya ingin contohkan, tadi saya sampaikan bahwa ternyata kondisi pandemik ini memunculkan kreativitas yang luar biasa. Mau nggak mau kita harus berubah. Nggak bisa cuma nunggu diem, harus melakukan yang tadinya nggak bisa online, bisa jualan online juga. Ini pedagang pasar otomatis nih, ini kalau membutuhkan ini SMS saya nomor ini. Ini sempat kemarin saya coba foto-foto, kemudian juga Pasar Jaya pun melakukan belanja online. Dan untuk beberapa yang sebelah kanan tuh yang ada sepeda motor, dia juga selain online WA maupun pakai IG ataupun yang lainnya, itu kemudian dia menambah armada sendiri juga. Jadi dia mengkaryakan beberapa ojek-ojek pangkalan untuk sebagai pengirim atau kurir untuk ke konsumen akhir. Nah ini yang saya pikir ini menjadi peluang buat kita semua, bahwa ini perubahan ini artinya ke depan memberikan efisiensi buat kita semuanya. Saya pikir kolaborasi dari hulu sampai hilir, tidak hanya BUMN, BUMD maupun pelaku usaha secara formal, tetapi juga masyarakat bisa ikut mendorong juga keterlibatan dari sisi ini. Karena saya yakin juga sekarang muncul banyak pedagang-pedagang dadakan ya. Saya pun juga jadi akhirnya pedagang juga nih Mbak Raya. Karena kemarin saya melalui komunikasi grup dengan para petani, semuanya hampir berkeluh kesah sama saya. Bu, ini saya cabai udah banyak banget nggak bisa dijual. Bu, ini ada ini, akhirnya ya udah deh kirim. Coba saya langsung teman-teman aja butuhnya ada berapa bantu petani, bela beli petani. Itu yang akhirnya spontanitas lah saya coba lakukan sampai hari ini pun. Tadi juga di WA dari Banjarnegara mereka udah siapin paket 100.000 isinya ada sekitar 8 kilo segala macam, sekilo itu dikirim nanti lewat kereta api, tinggal nanti saya distribusikan ke teman-teman yang sudah membutuhkan. Jadi ya itu bentuk-bentuk keikutsertaan kita sebagai masyarakat ya. Mungkin yang saya yakin di Jogja banyak sekali yang sudah sangat concern, bahkan ada itu ya komunitas Sonjo itu yang luar biasa mempertemukan antara supply dan demand. Itu saya akui apresiasi banget dengan upaya teman-teman di Jogja. Nah ini informasi janji pangan sosial banyak banget ragamnya. Jadi ada BLT dana desa, ada juga bansos tunai, ada bansos sembako, ada
KPM PKK, segala macam kartu sembako, dan ini yang disebut ini sebetulnya dalam satu kemasan untuk jaring pengaman sosial. Hanya saja memang ini targetnya berbeda-beda. Namun penerimaannya dibedakan berdasarkan tadi ini untuk petani, untuk kemudian yang memang masyarakat tidak mampu. Nah, nanti tidak dimungkinkan untuk double. Jadi ini pemerintah yang memang harus memastikan bahwa database-nya betul-betul bisa dijaga. Karena saya juga dengar banyak cerita ternyata ini implementasinya nggak sesuai seperti yang diharapkan ya. Banyak ricuh di daerah, di lapangan. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita sama-sama, karena memang ya tadi pemerintah pusat kadang-kadang juga mungkin secara database belum diupdate atau seperti apa. Nah, ini butuh dukungan dari semua teman-teman di lapangan untuk bisa mensupport dan melaporkan ke pemerintah di Jakarta. Mungkin itu. Nah, ini kalau yang terakhir ini adalah program Kementan yang secara khusus tadi saya sebut padat karya. Padat karya itu dia banyak sekali yang dilakukan. Jadi ada gerakan pengendalian UPT, kemudian ada olah tanah, percepatan tanam, kemudian rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian bikin embung dan sebagainya yang sudah mulai dimulai dari sekarang. Dan yang jelas pemberian Saprodi itu juga sudah diberikan beberapa petani, mereka punya inventarisasi sendiri untuk mana yang mendapatkan bantuan secara langsung, yang memang ini dikoordinasikan oleh Kementan. Jadi saya yakin bahwa sebetulnya semuanya niatannya baik untuk membantu memastikan bahwa petani tetap memproduksi sampai seterusnya. Artinya supaya kita semuanya nyaman dan tidak khawatir akan terjadi krisis pangan di Indonesia. Makanya untuk memastikan bahwa petani tetap berusaha, kita jaga dari sisi kesehatannya, kita jaga dari sisi ketersediaan pangannya, dan kita jaga dari sisi kemampuan dan daya beli serta kesejahteraan dari petaninya. Kira-kira mungkin itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, Mbak Raya. Saya kembalikan ke Mbak Raya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.